Halo Swipers, pada episode kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang super penting buat tumbuh kembang bayi, yaitu ASI, air susu ibu. ASI bukan hanya saja sebagai sumber gizi utama untuk bayi, namun juga mempunyai peran besar dalam meningkatkan imunitas, mengurangi resiko penyakit, dan mendukung perkembangan otak. Selain itu, masih banyak mitos dan tantangan seputar pemberian ASI loh. Maka dari itu, di Pekan ASI Sedunia ini, yuk kita kupas tuntas manfaat, tips, dan fakta seputar ASI. Yuk kepoin bareng aku, Gita, mahasiswi apoteker Universitas Indonesia, hanya di Pharma Kepo. Kepoin abis, farmasi. ASI adalah makanan pertama dan terbaik untuk bayi. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Dilanjutkan hingga usia anak 2 tahun atau lebih bersamaan dengan pemberian MPASI. Sebenarnya, apa sih manfaat pemberian ASI? Yang pertama, mengandung nutrisi lengkap untuk tumbuh. Juga menurunkan resiko penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas. Yang kedua, mendukung perkembangan otak, emosi, dan karakter bayi. Yang ketiga, memberikan perlindungan, imun, dan kesehatan pencernaan karena mengandung antibodi alami dan probiotik alami. Yang keempat, membantu ibu mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Namun, tentunya tidak mudah untuk semua ibu memberikan ASI, sehingga diperlukan dukungan untuk pemenuhan hak ASI eksklusif bayi dan MPASI disertai ASI hingga 2 tahun atau lebih. Ibu harus memiliki banyak pengetahuan mengenai teknik menyusui, pola makan dengan nutrisi seimbang, waktu istirahat yang baik, sehingga perlunya dukungan emosional dari orang terdekat. Swipers, kita sebagai farmasis punya peran penting untuk mendukung program menyusui loh. Kita harus memberikan edukasi tentang obat yang aman saat menyusui, mengedukasi ibu tentang manfaat ASI, serta mendukung kebijakan terkait yang mendukung pemberian ASI. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa mitos tentang menyusui yang beredar di kalangan para ibu. Seperti yang pertama, katanya ASI pertama atau kolostrum harus dibuang. No, itu mitos ya Swipers. Kolostrum yakni cairan kental berwarna kekuningan atau keemasan yang diproduksi oleh payudara selama beberapa hari pertama setelah melahirkan adalah vaksin pertama untuk bayi. Karena mereka kaya akan antibodi dan nutrisi. Terus katanya ibu yang sedang sakit tidak boleh menyusui. Wah, tenang dulu Swipers, faktanya kebanyakan penyakit umum tidak jadi penghalang untuk memberikan ASI. Bahkan antibodi dari tubuh ibu justru bisa membantu melindungi si kecil loh. Lalu, apakah pemberian ASI tidak cukup untuk memenuhi gizi bayi 0-6 bulan? Jawabannya sudah cukup ya. ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan pertama. ASI menyediakan hampir 200 nutrisi yang mengandung protein, lemak esensial, omega 3 dan omega 6, karbohidrat, vitamin A, C, D, E, K, dan mineral seperti kalsium serta zat besi dalam proporsi yang sempurna untuk mendukung pertumbuhan optimal anak hingga usia 6 bulan. Jadi, di Pekan ASI Dunia ini, yuk kita dukung ibu menyusui dengan informasi yang benar dan lingkungan yang ramah ASI. Dengan ASI, kita memberikan awal terbaik untuk masa depan anak. Info penting untuk para farmasis, sekarang kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan micro-learning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, yuk segera download aplikasi SwipRx di Google Play Store atau di App Store di handphone kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya, Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.